ya? Teman-teman juga punya YD ya? Nah, ini kalian juga coba membacakan atau membawakan YD kalian ya. Ikuti apa yang saya katakan ya. Semangat, semangat, semangat. Nah, sekali lagi biar kita lebih semangat, biar lebih kompak. Semangat, semangat, semangat. Nah, coba YD-nya dinyanyikan dulu. 8G2 Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, silakan dipimpin untuk membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas siapa? Ya, Abio, silakan dipimpin baca doa. Ya, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Tanpa halangan apapun. Ya, sebelum pembelajaran saya ingin melakukan presentasi dulu ya. Hari ini, coba ya, nanti silakan angkat tangan yang saya sebutkan. Abiu, Afgan Bayu, Ahmad Hilman, Dinana, Gadis, Gendis, Hafizah, Intan, Kausar, Keisha, tidak berangkat ya, Keisha ya, Nona, Alan, Arsya, Muhammad Alfa Malik, Naufal, Olivia, Rifan, Rizky, Safira, sudah dipanggil semua? Yang sudah berangkat cuma Aisyah ya. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai teks berita ya, mengidentifikasi unsur-unsur pada teks berita ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu ya, kira-kira ya, teks berita itu apa sih? Tapi sebelum saya bertanya ya, tujuan pembelajaran pada hari ini saya akan menyampaikan ya, kalian itu mampu menentukan ciri-ciri teks berita. Teks berita itu ciri-cirinya apa saja sih? Kenapa disebut dengan teks berita? Ya, kemudian kalian mampu menganalisis unsur-unsur teks berita dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Kemudian pada pertemuan kali ini yang akan saya nilai ya, itu yang pertama adalah sikap kalian. Ketika nanti saya akan membentuk kelompok, kalian bekerja kelompok, sikap kalian yang saya nilai itu apa? Tanggung jawab dan disiplin. Kalian harus bisa bertanggung jawab dan disiplin. Kemudian kalian bisa bekerja sama dengan baik. Ya, kemudian saya akan menilai juga ya pengetahuan kalian mengenai berita. Itu ya. Itu yang ingin kita ya laksanakan pada hari ini. Kemudian ya, selain itu ya, kita lanjut ke selanjutnya ya. Saya akan membagi kelompok dulu ya. Ya, membagi kelompok yang pertama ya, itu ada nomor satu ada Afgan, mana Afgan? Ya, kemudian ada Satria, ya, kemudian ada Dinana, ya, kemudian ada Gendis, ya, kemudian kelompok dua Abiu, ya, kemudian kelompok dua selanjutnya Hilman, ya, Gadis dan Keisha. Kelompok dua. Kelompok tiganya ada Alan, Noval, mana Noval? Kemudian ada Hafiz, Lona, ya, kemudian kelompok empat Rizky, ya, kemudian Alfa Mu'alif, kemudian ada Safira, kemudian ada Intan, mana Intan? Ya, kemudian kelompok limanya ada Rifan, Kausar, ya, Sofia dan Olive. Itu ya. Silakan kalian secara berkelompok, kemudian nanti saya akan berikan tugas kelompok. Tapi sebelum memberikan tugas kelompok, saya ingin jelaskan dulu apa itu berita. Kemudian berita apa sih yang
kalian dengar hari ini atau sebelumnya? Coba ada yang kalian dengar hari ini berita apa kira-kira? Ada yang mau mengangkat tangan? Berita apa? Coba Afgan, berita apa yang kamu dengar hari ini? Kejadian banjir di Bumi Ayu dan sekitarnya. Oh, kejadian banjir di Bumi Ayu sekitarnya kebetulan. Ya, ini kan sedang musim hujan ya, jadi banjir itu terjadi di mana-mana, bencana terjadi di mana. Selain banjir ada lagi kira-kira yang berita yang kalian dengar baik melalui internet, televisi maupun radio? Apa Iman? Wah, kejadian gempa di Palu itu ya. Sampai berita di Palu pun ternyata Mas Hilman itu apa? Tahu padahal tinggalnya di bumi. Kemudian ini siapa? Apa di mana? Oh, kebakaran hutan Kalimantan itu ya. Luar biasa. Ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang di Bayu, ada yang di Palu. Ternyata tahu informasinya melalui berita. Jadi intinya sebenarnya kalian sudah tahu ya berita itu apa ya? Nah, ya saya akan menampilkan berita apa yang kalian dengar hari ini. Ini ada gambar apa saja sih kira-kira? Yang pertama, poin pertama, ya, itu ada gambar apa saja? Ini yang lagi viral ini tentang apa? Rizky Bilar, ya hafal banget ya. Rizky Bilar dari SKD, ya KDRT, ya melakukan KDRT. Ya, ini berita yang sedang viral. Kemudian di yang kedua ini, yang suka sepak bola siapa? Ada Noval yang laki-laki ini suka sepak bola. Semua pasti tahu infonya ya. Ini informasi tentang apa? Ini yang baru-baru ini ya, ini masih kemarin ini tanggal 14 Oktober. Ya. Coba beritanya Pak. Ya, Sintayong ancam mundur dari timnas Indonesia. Ya. Kemudian begini respon Presiden Jokowi. Ini terkait apa sih? Ini berita yang bulan ini sangat menyedihkan untuk masyarakat Indonesia. Itu tentang ya tragedi Kanjuruhan. Ya, tragedi Kanjuruhan itu terjadi pada tanggal berapa kemarin? Tanggal 1 Oktober yang menyebabkan banyaknya korban. Dan itu adalah informasi, itu adalah berita. Ternyata kita juga sudah melihat berita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jadi berita itu sering sekali kita dengar, baik melalui televisi, mungkin ada yang melalui internet, ada yang melalui ya, dari internet juga dapat YouTube, atau kalian bisa melalui browser gitu ya. Nah, sebenarnya apa saja sih ciri-ciri dari teks berita itu? Menarik. Ya, menarik gitu ya. Yang pertama dulu, yang pertama di sini ada yang namanya aktual. Ada yang tahu aktual itu apa? Tidak tahu? Ada yang tahu? Trending. Kalau bahasanya itu sekarang itu namanya trending. Aktual itu artinya terbaru. Jadi informasi yang ada di berita itu terbaru. Tidak mungkin informasi di berita itu misalkan terjadi pada tahun 2018 kok baru diberitakan sekarang. Itu namanya bukan aktual. Itu informasi basi yang sudah tidak terjadi terjadi lagi di saat ini. Kemudian yang kedua, selain aktual. Jadi selain aktual, ya berita itu harus faktual. Faktual itu apa? Realitas yang sebenarnya. Ya bagus sekali ya. Realitas yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta. Tidak boleh berita itu, kalau sekarang kan ada yang namanya apa? Hoax ya, atau hoax gitu ya. Terus berita bohong, kabar-kabar yang tidak jelas asal usulnya, atau biasa juga disebut dengan gosip. Ini ya, suka gosip siapa di sini? Itu loh kemarin ya, kita bahasanya seperti ini. Nah, itu kan belum tahu kebenarannya, berbeda dengan berita yang sudah tahu kebenaran. Kemudian ada lagi unik atau menarik. Maksud dari unik atau menarik itu apa? Ya, unik atau menarik itu bisa memicu rasa ingin tahu membaca. Kemudian informasinya itu bukan informasi biasa. Misalkan kalian jatuh ya kepaduk gitu ya, misalnya kepaduk ya, atau tersungkur. Apa kira-kira mau dijadikan berita atau tidak? Tidak mungkin, karena itu hal yang biasa. Terus apa lagi contohnya? Hal yang tidak biasa atau unik atau menarik itu contohnya apa? Yang pernah kalian dengar di berita? Banjir, terus longsor, terus apa lagi?
Bawah ini jatuh dari gedung. Ya karena apa? Frustasi seorang anak ya jatuh dari gedung karena sudah melamuni siapa? Ayam. Melamuni ayam ya. Nah itu beritanya unik dan ya tidak biasa. Jadi beritanya itu unik dan tidak biasa. Kemudian lengkap dan sistematis. Ya lengkap dan sistematis itu maksudnya apa? Lengkap dan sistematis itu berarti lengkap dari strukturnya, kemudian dari unsur-unsurnya, terus susunannya itu jelas ya, tidak acak-acakan ya. Jadi kita ketika membacanya itu enak untuk dibaca dan informasinya sampai kepada kita. Itu ciri-ciri dari teks berita ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham ya? Nah kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya, ciri-ciri teks berita. Kemudian setelah ciri-ciri teks berita ada yang namanya unsur-unsur teks berita ya. Unsur-unsur teks berita itu ya juga biasa disebut dengan 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa saja sih? W yang pertama terus W yang pertama itu artinya apa? Apa? Ya, yang kedua? Gimana? Kemudian yang ketiga? Apa? Yang keempat? Siapa? Yang kelima? Apa? Yang keenam? Bagaimana? Ya, jadi kalau disingkat di dalam bahasa Indonesia itu disebut juga dengan apa? Adik. Ya, adik. Ini akan memudahkan kita dalam membaca. Ya, singkatan ini memudahkan kita untuk membaca. Nah, unsur apa? Ya, apa ini biasanya berkaitan dengan apa peristiwa yang terjadi. Ya, peristiwa itu terjadi apa sih yang terjadi? Ya, itu ada di bagian apa. Kemudian di mana? Di mana itu apa? Ya, di mana peristiwa tersebut terjadi? Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Ya, kemudian siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ya, kemudian mengapa peristiwa tersebut terjadi? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Nah, unsur-unsur ini harus ada di dalam berita. Bagaimana kalau unsur ini tidak ada dalam berita? Apa yang akan terjadi? Kalau misalkan 5W plus 1H ternyata tidak lengkap, itu yang terjadi itu bagaimana? Tidak mudah dipahami oleh pembaca. Ya, tidak mudah dipahami oleh pembaca. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak jelas informasi. Misalkan tidak ada di situ tidak ada kapan dan di mana peristiwanya. Jadi kita membacanya tidak jelas, ini beritanya apa sih? Informasi apa sih? Terjadinya di Thailand, tapi ya kita menyangkanya terjadi di Indonesia karena tidak ada kapan dan di mana peristiwa terjadi. Nah, bagaimana cara menemukan unsur-unsur berita yang ada di dalam berita? Nah, kita akan belajar juga ya, bagaimana sih cara menemukan unsur-unsur di dalam berita. Nah, di sini ya ada gambar apa kira-kira ini? Di mana ini kira-kira? Ada yang tahu? Tidak tahu. Ini terjadi di rumah ya Pak Guru ini ya, kemarin sangat menyedihkan sekali ini ya jalannya. Jadi saya juga kalau berangkat sangat hati-hati kalau ke sekolah. Karena ini jalan di daerah Sirampok Bumi Ayu. Ya, Sirampok Bumi ini jalannya ekstrim. Kalau ke situ benar-benar harus yang sudah profesional menjalankan motor. Kalau yang tidak profesional mungkin motornya dituntun afgan, mau ke Sirampok mungkin motornya dituntun atau digendong ya kayak bukannya malah motornya tapi malah motornya yang naikin nah, berita ini di mana sih? Di Sirampok. Ini judulnya apa coba? Kabar kecelakaan jalan provinsi di jalur Bumi Ayu Sirampok 3 kilometer. Ya, coba dibacakan dulu Hilman yang keras. Berdiri. Brebes jalan provinsi di jalur Bumi Ayu Sirampok Kabupaten Brebes, kondisinya masih amblas, jalan menurun dan berkelok diduga kali menyebabkan kecelakaan. Informasi yang diterangkan jumlah pos kecelakaan terbaru terjadi pada Senin 19
Cek, ya kan swab, nanti kiranya swab kayak COVID ya. Proses mengantarkan kecelakaan bermula ketika dua sepeda motor yang dikendarai dan melanjut di bawah di saat ditanjakan dua kendaraan umum. Samaan itu dari anak sepeda motor yang dikendarai lagi 45 warga istri dan tidak dilihat ada motor di depannya jatuh. Kami mengenai pendatang sementara di belakangnya dan mobil bak terbuka dan karena jaraknya sangat dekat, mobil warna hitam tersebut tidak mampu berhenti dan menabraknya. Ya, bagus sekali ya. Itu tadi pembacaan berita yang dibacakan oleh Hilman ya. Nah, ini ya beritanya itu judulnya Pak, rawan kecelakaan jalan provinsi jalur Buaya Sirampok amblas ya, hingga 3 meter. Ini informasi yang tidak biasa. Kita menemukan ciri-cirinya dari sini ya. Amblas itu kan tidak biasa, hal yang tidak biasa karena bisa menimbulkan ya kecelakaan. Terus apa lagi? Korban. Nah ini tanda yang tidak biasa dan ini maksudnya adalah berita mengenai apa? Kejadian bencana alam ya. Nah bagaimana sih cara menemukan unsur-unsurnya? Bagaimana cara menemukan unsur-unsurnya? Apa saja unsur-unsurnya? Coba saya mau tanya dulu sama ya Lona. Apa peristiwa yang terjadi tadi berita ini ya, yang tadi dibacakan oleh gimana? Peristiwa yang terjadi itu tentang apa? Kecelakaan di daerah Sirampok. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Kira-kira kapan? Ada yang bisa menjawab? Ya, 19 September tahun 2022. Ya, hari Senin 19 September tahun 2022. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut atau mengalami peristiwa itu? Ya, sepeda motor dan mobil bak terbuka. Kemudian, mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Jadi berita yang tadi saya sampaikan itu sudah lengkap apa tidak? Sudah ya, karena sudah memenuhi 5 atau 6 unsur info web ke 1. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan apa tidak? Coba. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan apa? Coba. Ya, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana cara membedakan jawaban antara ya mengapa dan bagaimana? Karena kadang-kadang kalian masih bingung mengapa dan bagaimana itu cara membedakannya apa sih? Karena ketika membaca teks kalian dihadapkan pada teks itu kadang-kadang kalian bingung bagaimana caranya ya, bagaimana sih solusinya ketika menemukan informasi tersebut. Yang pertama, kalau pertanyaan mengapa itu biasanya jawabannya berkaitan dengan sebab akibat. Ya, sebab akibat peristiwa itu terjadi karena apa sih? Yang mengapa bisa terjadi kecelakaan? Itu karena apa? Kecelakaan bermula ketika 2 sepeda motor yang dikendarai pelajar baju dari bahwa saat ditanyakan 2 kendaraan tertentu ya sebab akibatnya terjadi kecelakaan. Ya, kalau jawaban dari pertanyaan bagaimana itu apa? Proses terjadinya peristiwa itu bagaimana? Ya. Prosesnya bagaimana? Di situ ada warga yang melihat ya di depannya itu ada sepeda motor yang jatuh dan ya melakukan ya rem secara mendadak itu ya. Jadi ya pertanyaan ya mengapa dan bagaimana itu jawabannya kalau mengapa itu berkaitan dengan proses sebab akibat ya penyebabnya itu apa. Kalau bagaimana itu berkaitan dengan
Ya, proses terjadinya peristiwa itu seperti apa ya? Sudah paham? Nah, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya, misalkan kalian menemukan berita yang sangat panjang, isinya biasanya kan di berita kalau kalian membaca itu sangat panjang. Jadi kalian cari dulu ya inti dari beritanya. Inti dari berita biasanya di bagian awal. Di bagian awal itu sudah ada apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi cari dulu intinya, cari dulu pokok-pokok beritanya itu tentang apa. Kalau hanya sekedar wawancara, itu tidak usah dicari atau tidak usah dicatat. Kadang informasi berupa wawancara itu hanya berupa informasi tambahan saja di dalam berita untuk menguatkan isi berita. Nah, untuk selanjutnya ya, ada yang mau memberikan pertanyaan lagi? Tahu ya ini tentang apa? Sebelum saya memberikan video, tahu ini berita tentang apa? Kanjuruhan. Ya, sudah pernah lihat beritanya sebelumnya ya? Ya, mungkin ini informasi yang sampai sekarang juga masih terngiang-ngiang di telinga kita, di pikiran kita itu masih ada karena informasinya itu sampai ke luar negeri. Nah, setelah saya tadi ya membawakan unsur-unsur berita, membacakan unsur-unsur berita, kalian melihat video, kemudian saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan ya, lembar kerja peserta didik yang saya berikan, tapi kalian lihat dulu tayangan video berikut. Belum terdengar suaranya ya? Sudah terdengar? Ratus 60 orang korban tewas akibat kerusuhan pertandingan Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya Sabtu 1 Oktober 2020 malam. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta menyebutkan kronologi kerusuhan bermula akibat kekalahan tuan rumah Arema FC dari Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3. Ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada masalah, semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri. Pada malam ini mengalami kekalahan. Masa kekecewaan kita yang menyebabkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan bisa untuk menanyakan kenapa saya kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan atau mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya pencegahan sampai dilakukan gasnya atas dan habis. Tidak mau menyerang petugas, tidak mau merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu pintu. Pintu keluar. Yaitu kalau masalah itu 10 ya 2012, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas, kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim penggabungan ini dilakukan penyelamatan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Hingga minggu 2 Oktober 180 orang dokter yang masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, dengar ya tadi ya informasinya tentang apa ya? Nah, setelah ini saya akan membagikan lembar kerja pada kalian secara berkelompok
Nanti silakan kalian Kerjakan. ya diskusi untuk menemukan unsur-unsur teks berita. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan. Ya, silakan kalian diskusikan apa saja unsur-unsur beritanya. Ditulis nama kelompok kalian ya, siapa saja ya. Ya, berita yang tadi kalian lihat, ya, itu kalian silakan temukan info. Ya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Setelah ini presentasi. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Apa saja yang kalian tanyakan. Ya, ditulis dulu nama kelompoknya ya. Posisinya Kemudian nanti isi beritanya juga kalian tulis itu tentang apa di bagian akhir. Ya. Ini kalau tidak cukup, silakan kalian boleh di belakangnya ya, di belakang itu kan masih ada yang pasang. Ditulis di belakang ini semuanya. Kurang satu. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi dari ini ya, ditulis di sini sudah ada ya. Apa peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa terjadi, kapan peristiwa terjadi, apa saja yang terlibat, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa, mengapa peristiwa terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Saya berikan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Setelah ini kalian mempresentasikan dan kelompok lain memberikan tanggapan. Yang maju nanti sudah urutan kelompok yang kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Nanti kelompok yang lain memberikan tanggapan. Boleh, ya. Jadi ketika kalian melakukan kerjasama kelompok, tadi yang saya nilai apa tentang kerjasama, ya tanggung jawab, disiplin kalian, itu ya, ini yang saya nilai. Silakan kalian kerjakan. Yang lengkap ya jawabannya ya. Gimana, ya kapan, ya siapa, bagaimana, mengapa, itu yang lengkap jawabannya. Agar nanti unsur-unsurnya itu jelas, ya unsur-unsurnya yang jelas itu jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Kalau masih bingung.
Siapa yang informasinya tentang siapa? Membicarakan tentang siapa? Ada yang sudah selesai? Belum. Yang penting tulisannya jelas, rapi. Ya, unsur-unsurnya ditulis di mana saja boleh. Yang penting tulisannya jelas, rapi, mudah dibaca, tanda bacanya juga jelas. Nanti kesimpulannya penting
Sudah semua? Belum diskusikan ya. Gimana sih Bingung bagaimana? Bagaimana? Ya, terus itu jadi prosesnya bagaimana sih? Ada yang mau ditanya lagi terkait unsur bedanya belum dipahami mengapa dan bagaimana? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut itu kira-kira siapa? Siapa ada di dalam peristiwa di stadion itu ada siapa yang terlibat? Seperti siapa di situ? Jelaskan ya. Ya. Nah, tadi itu yang tahu yang warna terus ada yang asap itu ya. Sudah selesai? Belum ya, waktunya sebentar lagi ya, 5 menit lagi.
silakan kalian diskusikan lebih aktif tadi dalam diskusi agar lebih cepat selesai. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Sudah selesai. Mau ngapain bagaimana? Adik, sudah yang sudah selesai? Belum. Ya nanti ya. Nanti yang diskusi ini kelompok berapa? Ya kelompok satu dulu yang diskusi, nanti perwakilan saja. Yang presentasi yang perwakilan saja yang maju di depan. Ya, perwakilan saja. Sudah? Sudah selesai? Yang sudah selesai saya kelompok satu, kelompok berapa lagi? Yang sudah selesai kelompok berapa lagi?
dari kelompok 1 ya perwakilan yang mau maju siapa? Ada dari kelompok 2 yang maju untuk mewakili di depan presentasi siapa? Nabiu. Dari kelompok 3 siapa? Alam. Dari kelompok 4 siapa? Safira. Dari kelompok 5 Kausar. Ini Lona saja ya. Atau siapa? Ya Lona. Jangan beli mas sampai terus. Aku bikin kesimpulan belum. Waktunya 3 menit lagi. Selesai belum ini? Ya sudah, kelompok 1 terus apa lagi? Ya, apa yang mau ditanyakan? Simulasi ini mungkin di sini apa di mana? Nanti dikasih. Terus apa gimana kalau siapa? Apa gimana kalau apa? Sudah selesai semua? Sudah? Belum? Yang belum berapa kelompok lagi? Belum? Tadi ini udah ya? Udah kan? Satu lagi, ini kelompok ini udah belum? Kurang apa lagi yang belum? Simpulannya, ya simpulannya itu ya berarti kesimpulan dari ya unsur-unsur berita yang sudah kalian kerjakan itu apa? Ya. Nah, nanti sebelum presentasi, ya, sudah selesai ya berarti ya? Sudah ya, sebelum presentasi, silakan kalian berdiri dulu biar kalian itu tidak ngantuk ya. Berdiri, ya berdiri dulu. Saya akan berikan sebuah permainan. Berdiri semuanya, ya berdiri dulu, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada ya, biar tidak ngantuk, biar kalian tambah semangat. Kalau saya bilang 1, kalian tepuk tangan 2 kali ya. Misalkan 1. Kalau saya bilang 2, kalian tepuk tangan 1 kali. Itu balikannya ya. Nah, kalau saya mengatakan angka 1, ya 1, kalian tepuk tangan 2. 2. Ya,
konsentrasi. Nanti saya dengar kalau tidak konsentrasi, ya nanti ya itu pasti akan salah. Konsentrasi ya. 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1. Ada yang salah? Iya. Sekali lagi ya. 1, 2, 1, 1. Ayo, siapa yang salah? Tepuk tangannya cuma sekali. Tadi ada yang salah? Ya, sekali lagi ya. 2, 1, 1. 2, 2, 1, 1. 2, 2, 2, 2. Siapa yang salah tadi? Ya, salah ya. Saya ulangi lagi ya. Sekali lagi. 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2. Makanya konsentrasi. Ya, cukup itu saja ya. Biar kalian tergantung. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk yang presentasi pertama silakan dari kelompok 1 maju dan kelompok lain menanggapi. Maju saja ya. Dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok 1 tentang tewaskan 127 orang. Ini kronologi tragedi Kanjuruhan Malang. 1. Unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita terbagi menjadi 6, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. 1. Apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah menewaskan 127 orang. Begini kronologi tragedi Kanjuruhan Malang. Terus Di mana peristiwa terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. ya, terus Kapan peristiwa terjadi? kapan peristiwa terjadi? Kapan peristiwa terjadi? Pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Oktober tahun 2022. Ya, terus Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Supporter Aremania. Mengapa peristiwa terjadi? Karena bermula saat ribuan supporter Aremania merangsek masuk ke area lapangan setelah Arema FC kalah. Bagaimana peristiwa terjadi? Sejumlah bel dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Kesimpulan tersebut, inti dari berita tersebut adalah menceritakan tentang tragedi Kanjuruhan Kabupaten Malang dan supporter Aremania yang mati sejumlah 127 orang karena ditembak menggunakan gas air mata pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Oktober 2022. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, belum. Ya, nanti kelompok lain ada yang memberikan tanggapan? Ada yang memberikan komentar? Ya, ada yang memberikan komentar? Ada yang komentari? Ya, komentari apa? Coba. Ya, berita yang disampaikan tadi unsur-unsurnya apakah sudah lengkap atau belum? Apa ada yang masih kurang? Sudah lengkap ya? Ya, sudah lengkap dari mulai apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana sudah ada semua di situ ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2. Nanti tolong ditanggapi, diberikan komentar hasilnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang menewaskan 127 orang. Begini kronologinya
membesar sejumlah flat dilemparkan terhadap benda-benda lainnya. Kesimpulan atau inti berita itu yaitu menceritakan tentang kerusuhan pertandingan Arema FC melawan Persibaya pada tanggal 1 Oktober 2022 yang menewaskan banyak supporter Arema di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ya, ada yang ingin berkata apa terhadap kelompok 2 tadi hasilnya? Ya. Ya, silakan dari kelompok 1. Isi 5W tambah 1 kurang lengkap terutama bagian mengapa tidak dijelaskan secara rinci. Ya, tidak dijelaskan secara rinci di bagian mengapa ya. Mengapa peristiwa itu terjadi harusnya dijelaskan. Ya, karena apa, penyebabnya apa, kenapa terjadi kerusuhan di ya Stadion Kanjuruhan. Nanti diperbaiki. Nadia, silakan ya. Duduk ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 selanjutnya ya. Silakan Lona untuk mempresentasikan hasilnya mewakili kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita dikutip dari apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang, di mana peristiwa terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kapan peristiwa terjadi? 1 Oktober tanggal 1 2022. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ribuan supporter Arema TNI prediksi mengapa peristiwa terjadi. Mengapa peristiwa terjadi? Kerusuhan tersebut bermula saat ribuan supporter Aremania merangsek masuk ke area lapangan setelah Arema FC kalah. Bagaimana peristiwa terjadi? Sejumlah foto dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Kesimpulan antara Arema FC melawan Persibaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sudah, ya. Coba ada yang ingin berkata apa? Tadi yang mendengarkan. Coba. Isi berita tidak lengkap. Saya menyebutkan siapa yang terlibat dalam peristiwa. Ya, tidak lengkap ya, harusnya dilengkapi lagi. Berarti kurang lengkap dalam menyampaikan unsur-unsur berita. Ya, nanti kelompok 3 tolong dilengkapi lagi sebelum LKPD-nya dikumpulkan. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4. Siapa yang akan mewakili untuk maju kelompok 4? Vira, silakan Vira.